Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang Kruskal-Wallis test sebagai salah satu uji alternatif untuk non-parametrik. Kruskal-Wallis test adalah uji yang kadang-kadang disebut dengan istilah Kruskal-Wallis H-test. Analisa menggunakan uji ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata nilai untuk 3 atau lebih suatu kelompok. Jadi, jika kita ingin melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, kita harus memiliki data yang berkategori variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen bersifat kategori setidaknya memiliki 3 kategori atau kelompok. Contoh kelompok atau kategorinya adalah berdasarkan usia, misalnya tua, muda, dan anak-anak. Atau contoh yang lain, misalnya berdasarkan berat badan, misalnya normal, underweight, dan obesitas. Atau berdasarkan tempat tinggal, desa, kota, dan di pantai misalnya. Nah, pemberian kategori ini nantinya jika kita masuk ke dalam uji statistika menggunakan SPSS, maka dapat diberikan tanda simbol pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok harus memiliki jumlah sampel yang sama. Jika kelompok 1 itu memiliki sampel sebanyak 10, maka kelompok 2 dan 3 juga wajib memiliki kelompok yang sebanyak 10. Untuk variabel dependennya, maka harus memiliki skala numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Penggunaan uji Kruskal-Wallis harus dilakukan jika data yang kita miliki tidak berdistribusi normal atau memiliki skala ordinal. Perbedaan skala ordinal interval rasio telah kita bahas pada minggu sebelumnya pada bagian tentang skala, sehingga silakan dibaca kembali. Kelemahan uji Kruskal-Wallis adalah kita tidak mengetahui perlakuan mana yang berbeda, sehingga setelah uji Kruskal-Wallis dilakukan dan diketahui ada perbedaan yang bermakna secara statistika, maka diperlukan uji post hoc atau uji lanjut. Uji lanjut yang digunakan adalah Mann-Whitney U-test, yaitu untuk menguji perbedaan mean antara satu kelompok perlakuan dan kelompok yang lain. Untuk cara menggunakan uji Mann-Whitney, silakan dibaca dan dilihat kembali catatan pada minggu sebelumnya. Adapun contoh penggunaan uji Kruskal-Wallis adalah seperti ini. Kita memiliki sebuah judul, misalnya perbedaan asam urat berdasarkan jenis status gizi seseorang, sehingga dalam pertanyaannya rumusan masalah adalah apakah ada perbedaan nilai asam urat berdasarkan status gizi seseorang. Yang harus dipersiapkan adalah 2 variabel, satu variabel independen dengan 3 atau lebih banyak kategori, misalnya underweight, normal, obesitas. Underweight, seperti yang saya katakan tadi, kita harus memberikan simbol, maka underweight saya anggap simbol nomor 1, normal simbol nomor 2, obesitas simbol nomor 3. Dan masing-masing simbol, masing-masing kategori ini harus memiliki jumlah sampel yang sama. Kemudian satu variabel dependen yang bersifat kontinu, memiliki skala rasio dan interval. Misalnya kita ingin menghitung nilai asam urat, misalnya nilai asam urat. Contoh yang lain adalah perbedaan kadar kolesterol berdasarkan jenis pekerjaan. Misal,
pekerjaan kantoran, petani, dan sopir. Adapun input data yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Pada variable view, nama kita memberikan simbol GZ. Kemudian pada label kita tulis GZ ini mengacu pada nama, yaitu status Kiji. Kemudian pada nilai value saya masukkan seperti ini cara memasukkannya. 1 untuk underweight, kemudian add, 2 normal, kemudian add, 3 obesitas, kemudian add, kemudian oke. Kemudian untuk nilai asam urat saya tulis labelnya mengacu pada nilai asam urat untuk simbol AU. Pengaturan pada variable view sudah selesai. Kemudian kita berpindah pada data view. Data view, catatan tadi menyatakan bahwa jumlah sampel dan nilai yang diuji harus sama antar kelompok. Misalnya kelompok 1 itu memiliki 10 subjek uji, maka kelompok 2 harus memiliki 10 dan kelompok 3 juga harus memiliki 10. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian tadi kita sudah merubah nilai valuenya 1, 2, dan 3. Ketika kita centang bagian ini, maka akan berubah menjadi seperti ini, underweight dan sebagainya. Kalau Anda mau merubah menjadi satu angka atau simbol, maka kita klik pada bagian ini. Kemudian saya masukkan nilai AU berdasarkan nilai asam urat berdasarkan kelompok masing-masing. Saya masukkan nilai asam urat untuk kelompok 1 sebanyak 10, kelompok 2 sebanyak 10, dan kelompok 3 sebanyak 10. Kemudian saya lakukan analisa Kruskal-Walisnya. Kruskal-Walis ini dianalisa dengan menggunakan prosedurnya adalah analyze, pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, k-independent sample, kemudian status gizinya ini kita masukkan grup, define range-nya ini minimumnya itu 1, maksimum 3 berdasarkan jumlah kelompok atau kategori yang kita uji. Kemudian continue, kemudian nilai asam urat kita masuk kepada test variable list, kemudian kita centang deskriptif, continue, kita centang di kotak ini Kruskal-Wallis H, kemudian kita oke. Hasilnya di sini kita akan melihat nilai minimum, nilai maksimum dari nilai asam urat. Ini sebenarnya tidak perlu dibaca lebih lanjut. Kita lihat pada nilai asim signifikansinya. Nilai asim signifikansinya ini memiliki membacanya berdasarkan kategorinya. Jika nilai asim signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh atau ada perbedaan. Jika asim signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima, artinya tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan nilai asam urat berdasarkan kelompok status gizinya. Kita lihat pada nilai Kruskal-Wallis ini. Pada bagian akhir, berdasarkan output dari
uji statistika kita tadi, diperoleh bahwa nilai asim signifikansinya adalah 0,05, yang berarti bahwa jika signifikansinya, asim signifikansinya ini, jika nilai asim signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistika kadar asam urat antar tiga kelompok underweight, normal, dan obesitas. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil ini dan kita ingin menguji lebih lanjut tentang kelompok mana yang berbeda, atau apakah kelompok underweight berbeda dengan kelompok normal, atau kelompok normal berbeda dengan kelompok obesitas, atau underweight berbeda dengan kelompok obesitas, maka itu kita bisa menggunakan uji lanjut menggunakan uji POSHOK nih. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.